Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap semua kita yang ada mengikuti akan ibadah di rumah masing-masing, semua kita ada di dalam keadaan yang baik, keadaan sehat lahir dan batin. Dan di dalam keadaan yang sehat, keadaan atau perasaan yang penuh dengan sukacita, di tengah-tengah ibadah yang berlangsung di dalam rumah kita masing-masing, sekarang kita mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu keempat Adventus pada hari ini terdapat di dalam 1 Tawarik. Di dalam perjanjian lama, 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita membuka Alkitab dan menemukan 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kemudian mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Memohon kepadamu ya Allah di dalam Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk menghayati firman Tuhan, kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Utamanya ketika kami diperhadapkan dengan persoalan yang membawa kami kepada pergumulan hidup. Inilah doa dan permohonan kami, berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan, menghayati, dan kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan Alkitab. Pada saat ini, tema yang diberikan oleh Badan Penerbit GPIB tentang doa dan nyanyian hidup, berbicara tentang doa dan nyanyian, tentunya kita selalu melakukannya. Kaitannya dengan hal itu, kita diajak pada hari ini, saat ini, di tengah-tengah ibadah yang berlangsung, untuk menghayati akan makna nyanyian pujian yang disampaikan oleh Raja Daud. Pujian
yang dikaitkan dengan keberadaan tabut perjanjian. Perlu kita ketahui bahwa tabut perjanjian itu juga disebut dengan tabut Allah. Tabut perjanjian ini berbentuk persegi 4, dan isi tabut perjanjian adalah terdiri dari 2 loh batu berisi 10 firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, yang merupakan pedoman. 10 firman Tuhan ini merupakan pedoman bagi bangsa Israel yang diberikan Allah kepada Musa untuk disampaikan bagi bangsa Israel pada saat mereka nanti ada dan tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang kedua, isi dari tabut perjanjian ini adalah buli-buli berisi manna. Seperti kita ketahui, manna ini adalah makanan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka merasa lapar. Yang ketiga adalah tongkat Harun. Tabut perjanjian bagi bangsa Israel merupakan lambang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan ada, hadir, menuntun dan menopang, dan juga menyatakan kuasanya bagi bangsa Israel. Saat Daud menjadi raja di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, tabut perjanjian itu ada di suatu tempat yang namanya Kiryat Yearim. Dan Daud ingin memindahkan dari tempat asal, yaitu Kiryat Yearim ini, menuju ke dekat istananya, yaitu di kota Yerusalem. Karena Daud memahami, seperti tadi yang sudah disampaikan, ia sungguh menghayati bahwa tabut perjanjian sebagai simbol kuasa dan kehadiran Tuhan bagi dirinya secara pribadi dan juga bagi bangsanya Israel. Itulah alasan mengapa Daud ingin agar tabut perjanjian ada di kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Bacaan kita merupakan bagian dari ungkapan pujian yang dinaikkan oleh Asaf dan juga saudara-saudaranya. Hal itu atas perintah Raja Daud. Setelah rombongan suku Lewi membawa dan meletakkan tabut perjanjian di tempat yang sudah dipersiapkan oleh Daud di Yerusalem, maka Daud memerintahkan agar supaya Asaf dan saudara-saudaranya untuk menaikkan pujian. Pujian yang isinya syarat dengan penuturan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan bagi umatnya Israel. Pada bagian bacaan kita hari ini, yaitu ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13, mau memberikan penekanan tentang perintah. Di dalam pujian itu, perintah untuk memaknai kuasa Allah, untuk memaknai tindakan Allah yang ajaib di sepanjang sejarah umat Israel. Dan kemudian di dalam menghayati dan memaknai kuasa Allah itu dilanjutkan dengan perintah
perintah tentang yang terdapat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13. Untuk carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Itulah yang mau disampaikan di dalam pujian untuk mencari Tuhan, mencari wajahnya. Apa artinya? Artinya umat diarahkan untuk berusaha datang, untuk berusaha dekat, dan juga berharap kepadanya. Umat diarahkan untuk merasakan, menghayati kedekatan mereka, relasi mereka dengan Tuhan, yang di dalamnya sedia untuk menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Melalui sikap ini, maka mereka dapat menemukan Tuhan melalui perjalanan hidup sebagai umat pilihan. Hal yang kedua, mau menyatakan bahwa ketika pujian itu dilantunkan dan di dalam pujian itu mau memerintahkan untuk mencari Tuhan, mencari wajahnya, itu juga merupakan ajakan untuk menyadarkan umat yang telah jauh dari Tuhan, yang telah lama meninggalkan Tuhan, yang telah banyak berbuat dosa, untuk kembali kepadanya. Inilah isi dari pujian yang disampaikan oleh Asaf dan saudara-saudaranya, yang tentunya inilah pujian juga yang mau dinaikkan oleh Raja Daud. Bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama adalah tentang kehadiran Tuhan. Melalui firman Tuhan, saudara dan saya diingatkan untuk menghayati dan menikmati kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, juga keluarga kita, bahkan sebagai bangsa, utamanya di dalam kita menjalani hari-hari kita di tahun 2020 ini, dengan peristiwa yang terjadi yang begitu menguras energi kita berhadapan dengan pandemi virus yang melanda dunia, yang berimbas di berbagai aspek kehidupan kita sebagai makhluk sosial, yang merubah perilaku kita. Mari kita merenungkan akan peristiwa ini. Hal yang kedua, karena Tuhan ada, hadir, dan menyatakan kuasa-Nya, maka kita mau berharap kepadanya. Pengharapan merupakan kekuatan untuk menjalani dan menghadapi persoalan hidup. Karena melalui pengharapan itu, saudara dan saya dimampukan untuk menghadapi realita. Yang ketiga, kita diajak melalui firman Tuhan pada hari ini untuk bersyukur. Bersyukur melalui doa, nyanyian, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan.
Dan doa serta nyanyian itu mau kita wujud nyatakan di dalam kata dan perbuatan, di dalam perilaku kita, di dalam cara hidup kita. Itulah doa dan nyanyian hidup kita sebagai orang percaya. Banyak kali orang memahami atau memaknai doa dan nyanyian itu terlepas dari perilaku atau cara hidup kita. Kita berdoa mengungkapkan perasaan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Kita mau memuliakan, memuji nama Tuhan di dalam nyanyian kita yang begitu indah. Tetapi kita lupa untuk menyatakan doa dan nyanyian pujian itu di dalam perilaku kita sehari-hari. Untuk itu, kita mau bercermin dan bercermin di dalam kehidupan kita, dan juga kita mau melalui cerminan kehidupan kita, maka kita mau menyatakan doa dan nyanyian hidup kita melalui perilaku. Perilaku yang menghadirkan sukacita bagi orang lain, perilaku yang menghadirkan kenyamanan, perilaku yang menghadirkan sukacita, kenyamanan, juga keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita sepanjang masa pandemi virus ini. Oleh karena itu, teruslah bersemangat, teruslah bersyukur kepada Allah, karena kita masih ada sampai pada saat sekarang ini. Teruslah lakukan kebaikan sebagai perwujudan doa dan nyanyian hidup kita. Dan yang terus-menerus diingatkan kepada kita semuanya untuk terus patuhi protokol kesehatan guna memutuskan rantai penularan atau penyebaran virus. Teruslah jaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan orang-orang yang kita sayangi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.